أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal lil mu'minina wa rahmah wa atamma bihi ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdhalun ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam Al-Quran surah Al-Qamar ada 4 kali Allah menyebut kalimat yang sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Ayat 17, 22, 32 dan 40. Dalam Al-Quran begitu banyak hal-hal yang dapat dijadikan pelajaran, karena Al-Quran adalah mukjizat yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disampaikan kepada umat manusia oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar hidup ini dalam kemuliaan, kedamaian dan kesejahteraan. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatih wa huwas samiul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, yaitu Al-Quran, sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-rubah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran surah Al-An'am ayat 115. Masyarul muslimin rahimakumullah. Sekarang mari kita mengambil pelajaran pada ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa hasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Quran surah Yasin ayat 11. Maksud ayat tersebut di atas adalah peringatan yang diberikan atau disampaikan oleh baginda Rasul hanyalah berguna bagi orang yang mau mengikutinya dan takut akan azab Tuhannya. Khutbah, ceramah, dan yang semisalnya hanya berguna bagi mereka yang mau beriman dan yang takut akan azab Tuhannya. Saat ini banyak orang yang mendengarkan khutbah, ceramah, dan seumpamanya, tapi tanpa ada perkembangan dan perbaikan yang diharapkan. Ibarat air di daun keladi, mengalir tanpa bekas. Khutbah, ceramah, dan yang semisalnya hendaknya mencerahkan, mencerdaskan, mendamaikan, dan mensejahterakan pendengarnya, bukan sebaliknya. Sebagai pendengar, hendaknya menyimak dengan baik agar tidak gagal paham dalam mengambil kesimpulan, supaya yang menyampaikan dan yang mendengarkan sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam Quran surah Ar-Rahman, yaitu surah yang ke-55, ada kalimat yang sama sebanyak 31 kali Allah mengulanginya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Sejak dalam kandungan hingga masuk ke alam kubur, bangun tidur hingga tidur kembali, begitu banyak nikmat Tuhan yang kita gunakan. Namun sekarang kita bisa saksikan manusia-manusia yang tidak pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Sekarang coba tanyakan kepada diri kita masing-masing, berapa banyak harta, pangkat, jabatan, kedudukan, kekuasaan, dan popularitas yang dimiliki untuk diajak bersyukur menolong agama Allah. Tanyakan itu baik-baik kepada diri kita masing-masing. Dan semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang dahulu kamu bangga-banggakan ketika kamu di dunia. Quran surah At-Takatsur ayat 8. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada peristiwa Isra dan Mi'raj ada dua ayat dalam Al-Quran yang menjadi dasar peristiwa tersebut, yaitu Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 dan Al-Quran surah An-Nazm ayat 18. Adapun pelajaran yang dapat diambil begitu banyak, di antaranya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seharusnya umat Islam memiliki pabrik pesawat terbang dan menguasai ruang angkasa. Namun pada kenyataannya semua itu dimiliki dan dikuasai oleh orang lain. Akibatnya umat Islam hanya membaca ayatnya, namun amal dan manfaatnya diambil orang lain, dan kita harus bayar mahal dengan mereka. Ini adalah fakta dan kenyataan. Allah Subhanahu wa taala menyindir kita dengan ayatnya, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an atau hati mereka terkunci? Berbeda antara qiraah dengan tadabbur. Yang kita perlukan dalam hidup ini adalah tadabbur Al-Quran. Kalau sekedar membaca, orang kafir juga bisa membaca Al-Quran. Bahkan mereka bisa menghafal Al-Quran. Hal ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 24. Allah menyindir kita, afala yatadabbarun Al-Quran. Apakah kalian tidak memperhatikan Al-Quran? Atau hati kalian terkunci, kata Allah. Dan di dalam surah Az-Zumar ayat 9, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Sepintar apapun pernyataan yang dibuat seseorang, bila berhadapan dengan firman Allah, maka ikutilah firman Allah tersebut. Abaikan pernyataan manusia yang berlagak sok pintar. Insya Allah kita akan selamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di zaman penjajahan Belanda, umat Islam pernah dibuat tidak berdaya. Padahal pada saat itu Islam sudah ada dan berkembang. Namun dengan nasihat Senokor Gronye, yang dengan nama samarannya adalah Haji Abdul Ghaffar, dia membisikkan dengan pemerintah Hindia Belanda, kalau ingin mengalahkan umat Islam, terutama yang berada di Aceh dan di seluruh Nusantara, maka jauhkanlah dia dari memahami Al-Quran. Dan ternyata itu berhasil. 350 tahun atau 3,5 abad Belanda dan sekutunya menjajah bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Dan saat ini kondisi semacam itu berulang. Pertanyaannya adalah, penjajah mana lagi yang kau dustakan? Para antek penjajah yang datang silih berganti nama dan cara untuk menzolimi bangsa ini. Masih belum sadarkah umat Islam dengan pelajaran yang Allah berikan? Rasulullah dengan tempo yang 23 tahun beliau berhasil, sementara kita
bangsa Indonesia 350 tahun, hampir 5 generasi tidak bisa berbuat banyak karena kita dibodohi oleh orang-orang yang membodohi. Kita disuruh membaca Al-Quran, tetapi tidak boleh memahami Al-Quran. Inilah yang menyebabkan kita tertinggal selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan mengambil pelajaran di masa lalu, mari kita tentukan sikap hari ini untuk meraih masa depan yang dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pasti akan menanyakan dengan kita semua sebagaimana firman-Nya, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Quran surah Al-Imran ayat 142. Jihad yang berarti pertama berperang untuk menegakkan Islam dan melindungi orang-orang Islam. Yang kedua, makna jihad adalah memerangi hawa nafsu. Sedangkan makna yang ketiga adalah mendermakan harta benda untuk kebaikan Islam dan umat Islam. Adapun jihad makna yang keempat adalah memberantas yang batil dan menegakkan yang hak. Adapun jihad yang dituduhkan sebagai teroris itu tidak lain adalah ungkapan orang kafir dan orang-orang fasik. Sebagai khotimah dalam khutbah ini, pertama, umat Islam harus waspada terhadap langkah-langkah saudara syaitan untuk melakukan perbuatan syirik berjamaah dari tingkat lokal sampai ke tingkat internasional dengan konsep hidup dalam ketergantungan kepada manusia yang akan menghapuskan surah Al-Ikhlas. Yang kedua, mari kita baca Al-Quran dengan memahami artinya agar kita tahu akan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing yang diberikan di pundak kita. Adapun yang keempat, yang ketiga, memang kita tidak bisa secanggih mereka, namun setidaknya pikiran kita sama dengan para pendahulu kita yang membaca, memahami, dan mengamalkan Al-Quran sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang keempat, Allah yang maha mulia menurunkan Al-Quran yang mulia melalui malaikat Jibril yang mulia pada malam yang mulia kepada Nabi yang mulia. Orang yang membaca Al-Quran kemudian memahami, mengamalkan, dan menjadikannya pedoman hidup, niscaya dia akan menjadi mulia. Kita berharap di bulan Ramadan ini akan mendapatkan ampunan dan surga yang seluas langit dan bumi dan surga Firdaus. Kalau ini yang kita inginkan, mari kita baca Al-Quran surah Al-Imran ayat 133 sampai 136, kemudian Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Insya Allah kita akan mendapatkan pengampunan Allah yang seluasnya langit dan bumi. Surga pun disediakan oleh Allah. Kalau masuk surga itu biasa, tapi menjadi pewaris ahli surga itu yang istimewa, yaitu di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Semoga bulan Ramadan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar, kita kaum muslimin menjadi hamba yang mulia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Sesungguhnya telah kami turunkan kepada kamu sebuah kitab, yaitu Al-Quran, yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Maka apakah kamu tiada memahaminya? Quran surah Al-Anbiya ayat 10. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli